Para jamaah rahimakumullah, sekarang kita membahas bab 58. Yang ada bukunya bisa dilihat. Bab 58. Larangan mencaci maki angin. Larangan mencaci maki angin. Jadi ini kitab luar biasa. Nas-nas yang terkait dengan pemurnian tauhid, nas-nas baik Al-Quran dan hadis yang terkait dengan penjagaan akidah dari berbagai sisinya dibahas. Dari berbagai sisinya dibahas, termasuk persikapan kepada angin. Kalau persikapannya salah, bisa menciderai akidah. Maka kitab ini tidak terlewatkan membahas sebagaimana yang Nabi bahas, yaitu masalah angin. Jangan sampai ada salah persikapan. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur riha fa idza ra'aytum ma takrahuna faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. La tasubburih, janganlah kalian mencaci maki angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, kalau kalian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka ucapkan saja, maka berdoalah, Allahumma inna nas'aluka khaira, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Jadi ini diajarkan oleh Nabi doa kepada kita, sehingga persikapan kita ketika ada angin yang kita tidak suka, kencang misalnya, merobohkan banyak pohon, merobohkan rumah, itu berhembusnya angin yang tidak menyenangkan kita, maka cukup baca doa ini. Nggak perlu mencaci maki angin, nggak perlu menjelek-jelekan angin. Ini doanya. Saya tidak tahu yang persisnya terjemahan yang pas itu angin apa udara gitu ya. Angin apa udara. Dulu waktu sekolah ingatnya udara adalah angin yang bergerak begitu ya. Berarti yang pas udara. Yang pas udara apa angin saya tidak tahu. Intinya kalau nggak angin ya udara, kita tidak boleh mencaci maki, tidak boleh mencela. Apakah kita punya hak mencela? Apakah kita punya hak mencaci maki? Jawabannya tidak. Sekarang begini, misalnya ada kue bentuknya gak bagus, kue kok begini, maka sesungguhnya kita mencaci maki pembuatnya. Misalnya ada bangunan dibiayai dengan harga yang mahal, anggarannya tinggi, kemudian kita melihat bangunan kok begini elek banget, jelek sekali, maka sesungguhnya kita mencaci maki pembuatnya yang membangun, mungkin arsiteknya atau apa namanya. Nah, siapa yang menciptakan angin, siapa yang menggerakkannya? Tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla. Maka mencela angin
Mencaci maki angin tidak lain adalah mencela Allah Azza wa Jalla. Syekh Utsaimin mengatakan rahimahullah taala, li'anna sabbal makhluk sabbun li khaliqihi. Mencela makhluk berarti mencela penciptanya. Sekarang kita membahas doa ini, tetapi kita berharap agar kita semua paling enggak pagi ini dapat oleh-oleh hafalan doa yang diajarkan Nabi ini, paling enggak. Jadi keluar dari Masjid Thaibah menghafal doa ini. Ini doa yang kita baca ketika tidak senang menjumpai pergerakan udara yang merobohkan, yang tidak menguntungkan. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon, min khairi hadhihi rih, dari baiknya angin ini, wa khairi ma fiha, dan baiknya apa yang ada di dalamnya, wa khairi ma umirat bihi, dan baiknya apa yang dia diperintahkan. Ini permohonan. Kalimat yang berikutnya perlindungan. Kalimat yang pertama permintaan, kalimat yang berikutnya perlindungan, memohon perlindungan. Allahumma inna na'udzubika, atau enggak pakai Allahumma dalam riwayatnya, wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu, min syarri hadhiri, dari buruknya angin ini, wa syarri ma fiha, dan buruknya apa yang terkandung di dalamnya, wa syarri ma umirat bihi, dan dari buruknya apa yang dia diperintahkan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah dari baiknya angin ini, ay ma tahmiluhu, li'annaha qad tahmilu khairan katalqihith thimar. Jadi kita memohon kepada Allah dari baiknya angin ini, maksudnya apa yang dia bawa. Apa yang dia bawa adalah kebaikan, itu kita memohon. Angin membawa apa untuk kebaikan kita? Misalnya angin berhembus menyentuh bunga, terjadi pembuahan pada bunga, jatuhnya serbuk sari pada putik, barangkali begitu ya dulu ingatnya. Terjadi pembuahan, jatuhnya benang sari pada putik. Nggih, benar. Ya benar ya. Terjadi pembuahan. Ini namanya baiknya angin. Wa qad tahmilu raihah thayyibah wa qad tahmilu raihatan thayyibatasy syam. Angin juga baik di mana dia membawa aroma yang wangi. Ini semacam ini kita meminta. Wa qad tahmilu, dan yang lainnya, apa yang angin bawa sebagai kebaikan, ini kita minta. Ini yang kita minta. Apalagi suami istri pengantin baru duduk di pinggir pantai mengharapkan angin berembus sepoi-sepoi. Nah ini yang diminta. Ini yang diminta, yang dimaksud dengan khairi ma fiha, kebaikan angin, kebaikan angin, min khairi hadhihi rih. Kemudian meminta kebaikan apa yang dia diperintahkan. Jadi angin itu diperintahkan. Yang dimaksud diperintahkan bagaimana? Diperintahkan, yang dimaksud adalah al-amr al-hakiki, diperintah dengan perintah yang sesungguhnya. Sebagaimana langit dan bumi diperintahkan oleh Allah. I'tiya ta'an wa karhan, qala ta'atayna ta'i'in. Jadi Allah memerintahkan kepada langit dan bumi, wahai langit dan bumi, datanglah kalian dengan suka atau tidak suka, maka keduanya mengatakan kami mentaatinya. Jadi diperintahkan dengan perintah yang sesungguhnya.
Sebagaimana Allah perintahkan kepada makhluk yang diciptakan pertama kali, yaitu pulpen, uktub. Qala rabbi madza aktub? Qal uktub ma huwa kain ila qiyamis saah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, tulis semuanya. Jadi perintah dengan perintah yang sesungguhnya. Kemudian kita membayangkan gimana pulpen, gimana diperintahkan, gimana langit, gimana bumi, gimana diperintahkan. Nah, kita nggak nyambung. Hari ini perkara gaib. Dan kita sudah bahas pada bab tafsir kemarin, Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Nabi baru tahu kalau Nabi dikasih tahu, sehingga perkara gaib adalah masalah keimanan, bukan masalah yang dicerna dengan akal, masalah keimanan. Cukup kita mengimaninya bahwasanya ini adalah al-amr al-hakiki, perintah yang sesungguhnya. Allah perintahkan dengan perintah yang sesungguhnya. Apa yang ingin diperintahkan, kita memohon kebaikannya. Kita memohon kebaikannya. Misalnya yang sudah terjadi sebagaimana di dalam riwayat, angin diperintahkan membawa awan. Kemudian awan ini sampai di suatu tempat, disuruh berhenti di situ. Kemudian menurunkan hujan di tempat itu. Ini Allah memerintahkan angin. Kita bacakan hadisnya. Ini hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bainama rajulun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi falatin minal ardi fasami'a sautan fi sahabatin iski hadiqata fulan fatanaha dhalika sahab fafrahu ma'ahu fi harratin fafrahu ma'ahu fi haratin fa idza syarjatun min dhalika siraj qad istau'abat dhalikal ma' kulluh fatattabi' al-ma' fa idza rajulun qa'im fi hadiqatihi yuhawilu al-ma' bi masahatihi faqala lahu ya Abdullah ma ismuk qala fulan bismilladzi sami'a fi as-sahabah faqala lahu ya Abdullah lima tas'aluni an ismi faqala inni sami'tu sautan fi as-sahab alladhi hadha ma'uhu yaqul iski hadiqata fulan lismika fama tasna'u fiha faqala amma idza qulta hadha fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fatasaddaq bi thuluthihi wa akulu ana wa iyali thuluthan wa aridu fiha thuluthahu. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan sebuah kisah ketika ada seseorang sedang berjalan di tanah lapang, tiba-tiba mendengar suara dari balik awan. Suaranya adalah iski hadiqata fulan, sirami kebun si fulan itu. Fatana hadalika sahab, kemudian angin itu bergerak. Orang ini karena terkejut, ya akhirnya mengikuti. Tadi ada suara di baliknya, sirami kebun si fulan. Kemudian awan itu bergerak, maka diikuti. Kemudian berhentilah awan itu di suatu tempat dan menurunkan air, berubah menjadi hujan. Hujan ini menimpai bebatuan, suatu bebatuan. Kemudian air itu mengalir. Setelah menimpa bebatuan, mengalir dan diikuti air itu oleh orang tadi. Diikuti oleh orang tadi. Ini kemana jalannya air? Diikuti. Kemudian sampai di satu tempat, di sana ada seseorang yang sedang mengatur air. Dimasukkan ke dalam kebunnya atau dimasukkan ke dalam sawahnya. Maka orang ini kaget. Siapa namamu, wahai fulan? Nama saya ini. Tambah kaget. Betul sekali ini namanya, sesuai dengan yang dia dengar tadi. Suara di balik awan, sirami kebun si fulan. Ternyata begitu ditanya, namanya sama persis.
Nah, orang yang tanya juga heran, loh kenapa kamu tanya nama saya? Gini, tadi saya lagi jalan-jalan, kemudian saya mendengar suara dari balik awan, sirami kebun si fulan. Awan itu berjalan sampai di suatu tempat menimpa bebatuan, kemudian airnya mengalir. Nah, sampai sini saya dapati panjenengan lagi ngatur air masuk ke kebun sampean, dan nama saya ternyata sama dengan nama yang saya dengar tadi. Apa yang kamu perbuat? Apa yang kamu perbuat sehingga mendapatkan keistimewaan seperti ini? Angin diperintahkan dorong awan ke sana. Adapun kalau kamu bertanya semacam itu, baiklah ku jawab, ketika panen aku bagi menjadi 3. Yang pertama, aku sedekahkan sepertiganya. Yang kedua, aku siapkan sebagai benih untuk ditanam berikutnya sepertiganya. Dan sepertiganya yang terakhir aku gunakan untuk penghidupanmu dan keluargaku. Itu setiap saat aku lakukan seperti itu. Nah, akhirnya Allah berikan kelebihan di saat yang lainnya tidak disirami, sawahnya dia atau kebunnya dia disirami. Allah beri kekhususan karena setiap saat, setiap panen memikirkan untuk orang lain juga, tidak semata-mata untuk dirinya. Dan alhamdulillah kita menjumpai banyak kaum muslimin, banyak jamaah, banyak kawan-kawan kita setiap kali mendapatkan, wah dikeluarkan berapanya. Jadi tidak untuk dirinya semuanya, wah dapat keluarkan berapanya, berharap mendapatkan fadilah sebagaimana seseorang di dalam hadis ini. Terkait dengan pembahasan kita, ini angin diperintahkan. Jadi mana hadis tadi? Wa khairi ma umirat bihi, dan aku memohon baiknya apa yang dia diperintahkan. Memang angin diperintahkan. Memang angin diperintahkan. Oleh karena itu jangan sampai tidak memohon. Jangan sampai tidak memohon, karena angin diperintahkan dengan perintah yang sesungguhnya. Ini terkait dengan makna permohonan. Sekarang makna perlindungan. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan aku berlindung kepadamu dari buruknya angin ini. Karena angin ini bisa mendatangkan keburukan. Pohon tumbang karena angin, rumah roboh karena angin, bahkan buah-buahan yang baru dibuai terjadi penyerbukan, ada angin jadi rusak. Ini keburukan angin, keburukan yang ada pada angin. Kita berlindung kepada Allah dari perkara tersebut. Kemudian kita juga berlindung dari apa yang ada di dalamnya. Wa syarri ma fiha, kita berlindung dari keburukan apa yang ada di dalamnya. Angin datang kepada kita, kemudian kita mencium bau kotoran. Angin berhembus ke kita, kita mencium bau letong. Lah ini keburukan yang terkandung di dalam angin. Wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan apa yang dia diperintahkan. Jadi angin diperintahkan untuk satu keburukan juga. Contohnya apa? Contohnya angin yang Allah perintahkan menimpa kaum 'Ad. Tudammiru kulla syai'im bi'idzni rabbiha. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatunya dengan perintah Tuhannya. Maka kaum 'Ad bergelimpangan mati sebagai mayat-mayat tergeletak di atas bumi karena angin yang Allah kirimkan. Jadi angin diperintahkan untuk kebaikan, maka kita memohon, dan diperintahkan untuk keburukan, maka kita berlindung. Ini doanya, ini makna doa ini. Dihafalin berapa menit?
Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. Nah, ini permintaan. Diulangi lagi ya, cuma tiga kalimat kok. Yang permintaan cuma 3 kalimat. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. 3 kalimat. Nah, sekarang yang perlindungan, wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Nah, semoga pagi ini oleh-olehnya ini sehingga ngajinya menghasilkan. Barangkali kalau nanti ngapalnya di rumah saja sudah nggak sempet, kalau ngapalinya di rumah. Nah, sekarang sebelum keluar dari Masjid Thaibah sudah hafal. Mau diikutin? Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. Sudah hafal? Sudah. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Sudah hafal? Sudah.